Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran matematika. Seperti yang sudah Ibu janjikan kemarin, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rotasi, perputaran, dan juga dilatasi. Sebelum belajar, kita wajib berdoa bersama-sama dulu ya. Mari berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang rotasi terhadap titik pusat O. O itu berarti titik pusat 0,0 dan dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Maka kalau ada soal kayak gitu, kalian harus merubah X, Y, nanti akan berubah menjadi Y, min X. Kita coba ke contoh soal. Baik, kita lanjut. Di sini Ibu punya soal. Ada titik P 3,2 dirotasikan terhadap titik pusat O atau 0,0 dan sebesar negatif 90 derajat. Maka bayangan titik P berubah menjadi Y, min X. Y-nya berapa? Y-nya 2. Berarti min Y-nya 2 berarti 2, min dikali X. X-nya berapa? 3. Berarti min 3. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini ada titik P, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O. O itu berarti 0,0 dan sebesar 90 derajat. Kalau tadi kan negatif 90 derajat, sekarang 90 derajat. Maka bayangan P-nya berubah menjadi min Y, X ya. Berarti bayangan P-nya berubah menjadi min Y, X. Nah, berarti kalau di sini Ibu punya titik P 5, min 4, di mana X-nya itu 5 dan Y-nya itu min 4, dirotasikan terhadap titik pusat O atau 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangan titik P-nya menjadi min Y, X. Min kali Y. Y-nya berapa? Y-nya negatif 4 ya. Berarti min ketemu min hasilnya plus 4, X-nya berapa? X-nya 5. Berarti bayangan P-nya jadi 4,5. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan 180 derajat. Misalkan di sini Ibu punya titik P, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0 yaitu O yaitu 0,0. O itu O besar itu berarti 0,0, 180 derajat, maka bayangan titik P-nya berubah menjadi min dikali X, min dikali Y. Contoh soalnya. Di sini ada titik P negatif 2, negatif 1. Dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Maka bayangan P-nya menjadi, kita lihat di sini X-nya itu negatif 2 dan Y-nya itu negatif 1. Berarti bayangan P-nya berubah menjadi min kali X, berarti min ketemu min berubah jadi plus 2, min dikali Y. Y-nya berapa di sini? Y-nya itu min 1. Berarti min dikali min 1 hasilnya positif 1. Jadi bayangan titik P-nya 2,1. Oke anak-anak, berikutnya merupakan rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan sebesar negatif 180 derajat. Jadi cara menyelesaikan rotasi terhadap titik pusat O 0,0 dan 180 derajat atau negatif 180 derajat itu caranya sama ya. Yaitu di mana X, Y bayangannya sama-sama menjadi min X, min Y. Berarti di sini kalau Ibu punya titik P 3,5 dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 dan sebesar negatif 180 derajat, maka bayangan titik P-nya menjadi
min dikali X, berarti min 3, min dikali Y, berarti min 5. Kayak gitu ya. Lanjut ke dilatasi. Nah, berikutnya merupakan dilatasi dengan titik pusat O, yaitu 0,0, dan faktor skala yang dilambangkan dengan huruf K. Jadi K itu dibacanya faktor skala ya. Oke, berarti kalau misalkan di sini Ibu punya titik P, X, Y didilatasikan dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala, maka bayangan titik P-nya, cara mencari bayangannya adalah dengan mengalihkan titik X dikalikan dengan faktor skala, Y dikalikan dengan faktor skalanya. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, kalau di sini Ibu punya contoh soal, titik P 4,6 didilatasikan dengan O itu titik pusat 0,0 dan faktor skalanya 2. Jadi K-nya udah Ibu ganti dengan angka 2. Maka bayangan titik P-nya menjadi X-nya 4 dikalikan faktor skalanya 2, Y-nya berapa? 6 dikalikan faktor skalanya 2. Berarti bayangan titik P menjadi 4 kali 2, 8, 6 kali 2, 12. Nah, dilatasi yang kedua ini memang agak sedikit panjang ya. Jadi, perbedaan antara dilatasi yang tadi, kalau tadi titik pusatnya itu O 0,0, sekarang titik pusatnya adalah S, A, B. Jadi, dilatasi dengan titik pusat S, A, B dan faktor skala K, di mana K-nya itu bisa plus atau min, maka titik P, X, Y-nya jika didilatasikan terhadap titik S, K, maka berubah bayangannya menjadi K faktor skala dikalikan dengan X dikurang A ditambah A, faktor skala dikalikan dengan hasil Y kurang B ditambah B. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, berarti bayangan titik P-nya adalah faktor skalanya 3, X dikurang A ditambah A-nya 1, K-nya 3, terus Y dikurang B, 8 dikurang 2, ditambah B. Berarti hasilnya adalah bayangan P 3 dikalikan 7 kurang 1, 6 ditambah 1, 3 dikalikan dengan 8 dikurang 2, hasilnya 6 ditambah 2. Berarti bayangan titik P sama dengan 3 kali 6, 18 tambah 1, 3 kali 6, 18 tambah 2. Berarti bayangan titik P menghasilkan 18 ditambah 1, 19, 18 tambah 2, 20. Selesai. Oke anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini selesai. Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Terus berusaha dan latihan, bersyukur apapun keadaan kalian saat ini, dan jangan berhenti untuk belajar, serta jangan pantang menyerah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.